Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Al-mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Sakinah Warahmah Bapak Haji Sulaiman Zuhdi beserta jajarannya, dan juga sama-sama yang kita hormati Ustadz Muhammad Thaib selaku Ketua Umum Suling Subuh Keliling, serta semua yang hadir pada hari ini, seluruh jamaah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bermuajahah dan bertatap muka setelah hampir sekian lama. Untuk di Masjid Sakinah ini kita tidak bersua, Pak ya. Alhamdulillah, tahun ini di tahun 2024 bulan Dzulqa'dah tanggal 5 ya, Pak ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali ba'da Syawal, ba'da Ramadan. Mudah-mudahan ukhuwah kita terus terjaga, dan mudah-mudahan subuh keliling ini tetap eksis, dan insya Allah kita istiqomah dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang senantiasa itba dan istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, mewakili dari pengurus DKM mohon izin untuk menjadi MC, Pak. Ini karena memang gak ada lagi MC yang lain, Pak. Berharap ada generasi. Ya, untuk sementara ini masih saya diberi amanah. Mudah-mudahan nanti ke depan harus ada generasi nih. Udah tua juga, Pak, jadi MC, malu. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, agenda kita pada hari ini sebagaimana sudah diketahui, insya Allah kajian ini yang akan disampaikan oleh guru kita yang insya Allah sudah familiar ya, Pak ya. Guru kita Ustadz Daniel Barka. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan tema yang juga sama-sama kita sudah ketahui ya, drama fatwa di Indonesia. Nih materi yang sangat menarik pada subuh hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, selanjutnya sambil menunggu jamaah yang datang, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa sambutan. Ya, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua ini Ketua DKM kita, Pak, yang baru, Pak Haji Sulaiman Zuhdi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu, amin. Panjang pada Ustaz, tafadhol, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Qala Allah Ta'ala fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ala ya sadaqallahul azim. Sadatuna al-kurama al-fudula, para alim, para ulama, para masyayikh, muassis, mustasyar, para asatid, wabil khusus guru kita yaitu Ustadz Daniel Barkah SSI hafadzahullah ta'ala yang kita hormati, kepada para sesepuh, penesepuh, para ketua wilayah Bapak RT 1 sampai 11, ketua wilayah yaitu 025 beliau Bapak Soekarno, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan. Kepada para asatid yang hadir pada pagi hari ini, yang tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa menyebutkan satu persatu, para ketua DKM yang sebelumnya, periode sebelumnya yang saya hormati, para hadirin, hadirat, jamaah, peserta
suling subuh keliling sebojong kulur. Tak lupa yaitu yang terhormat Ketua BKM dan jajarannya, yaitu Bapak Ustadz Thoyib yang kebetulan beliau tinggal di mahkota juga, dan teman-teman pengurus DKM yang saya banggakan, yang sangat sigap dan selalu support setiap kegiatan di masjid, terutama pada saat-saat suling. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan dimudahkan langkah kita sehingga kita bisa hadir di Masjid Sakinah Warahmah, yaitu dalam rangka menjalankan wajib kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan yaitu tausiah dari Ustadz Daniel Barkah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu bagian amal soleh kita yang tentunya nanti akan menjadi hujjah di akhirat bahwa kita pernah melakukan amal soleh, yaitu di Masjid Sakinah Warahmah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang manusia yang paling sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, dan yang paling romantis dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru beliau, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan menjadi umat beliau sebagai nominasi yang mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin hadirat sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili dari pengurus DKM tentunya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang pada Bapak sekalian di Masjid Sakinah Warahmah. Kami mengucapkan berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian, yaitu mudah-mudahan dengan wasilah kehadiran Bapak sekalian bisa memberikan keberkahan di lingkungan masjid kita, ya tadi Sakinah Warahmah ini, yang tentunya memberikan motivasi untuk bisa lebih semangat lagi di dalam menjalankan ibadah, terutama yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah di Masjid Sakinah ini kalau subuh cukup lumayan, ya tadi ya, sudah ada mungkin hampir penuh. Cuman saya berharap di Masjid Sakinah ini bisa 5 waktu itu seperti sholat Jumat. Saya berharap seperti itu. Jadi kebanyakan itu di masjid-masjid itu kalau Jumat penuh, tapi kalau 5 waktu itu ya paling 2 sop 3 sop. Nah, kami berharap mudah-mudahan kedepannya nilai jamaah 5 waktu di Masjid Sakinah ini bisa seperti yaitu pada saat sholat Jumat. Amin Allahumma amin. Untuk berikutnya tentunya kami juga mewakili dari pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan pelayanan itu kurang sempurna. Itu adalah keterbatasan dari kami, baik dari hal apapun ya, tempat duduk maupun istilahnya nanti kalau ada istilahnya sarapan pagi ya, yaitu memang kami sudah berusaha semaksimal mungkin, dan itulah yang ada, dan itu adalah usaha kami. Maka oleh karena itu apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya kami berdoa dan mohon doa kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan kedepannya keguyuban seperti ini bisa berlanjut ya. Semakin lama semakin baik, karena memang hubungan silaturahmi itu sangat luar biasa. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada beliau Ustadz Thoyib yang selalu istilahnya memimpin kami ya. Beliau ini sudah berapa periode menjadi ketua BKM ya. Alhamdulillah di mahkota ada beliau, jadi kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar pengalaman bagaimana caranya untuk bisa memakmurkan yaitu masjid-masjid yang ada di Bojongkulur ini. Baik Bapak sekalian, sebelum saya tutup, di sini ada amanat, yaitu saya terima data. Alhamdulillah di mahkota ini seperti disampaikan tadi Ustadz Imron, ada jamaah calon haji yang cukup lumayan banyak. Cuman mohon maaf, sebenarnya DKM ingin melepas dari masjid
Cuman kebetulan karena keterbatasan waktu kami belum sempat. Mungkin insya Allah tahun depan kami akan adakan, yaitu seluruh jamaah haji yang dari mahkota akan kami lepas dari masjid dengan kita kumpulkan semua jamaah yang ada di sini. Kami di sini hanya membacakan dan mohon doanya. Mudah-mudahan para calon jamaah haji semuanya, baik laki atau perempuan, mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Yaitu yang perlu saya bacakan pertama itu Bapak Triyono Susanto, ada Bapak Muhammad Saad YS, ada Bapak Eri Basuki, ada Bapak Hari Johari, ada Pak Dahono dan istri yang tadi sudah berpamitan, ada Ibu Wiastri, ada Ibu Nurjana, ada Ibu Ratih Nur Salawati, ada Ibu Upia Kartianti, ada Ibu Tuti Alawiyah dan Bunda Nur Asyah. Yaitu beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Nurus Sholawat. Beliau juga alhamdulillah berangkat pada tahun ini. Mohon bacaan suratul Fatihah sekali. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan, kekuatan ya, sehingga berangkat sampai pulang diberikan keselamatan. Amin Allahumma alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya demikian Bapak dan Ibu, sambutan dari Ketua DKM kita Bapak Haji Sulaiman Juhdi. Sebelum kita lanjutkan untuk sambutan yang terakhir, mohon kiranya sekali lagi Pak berkenan untuk bisa maju Pak, karena informasinya katanya sudah mulai banyak yang berdatangan, yang di luar belum berani masuk karena katanya penuh, padahal masih kosong ini Pak. Mari Pak, kita sebelum mulai kita hangatkan suasana dengan merapatkan diri oleh Ustadz Muhammad Taib. Pada Ustadz kami persilakan, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Daniel Barakah, insyaallah akan mengisi kajian pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Sakinah Warahmah Ustadz Sulaiman Juhdi. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau dalam sehat walafiat beserta jajarannya. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, ada beberapa kadus yang hadir saya lihat hari ini, Bapak RW, Bapak RT, Ketua-ketua DKM Masjid dan Mushola Sebojong Kulur, dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kembali bersama-sama di kajian subuh keliling. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Program subuh keliling ini mungkin sudah masuk tahun ke-18 Pak. Alhamdulillah, kehadiran kita di subuh keliling ini semata-mata karena Allah, dengan niat untuk bersilaturahim. Insya Allah, Allah sangat cinta dengan orang yang mau bersilaturahim. Maka niat kita hadir di subuh keliling pertama untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru yang mengisi kajian. Kedua adalah dengan niat untuk bersilaturahim. Alhamdulillah, berkat acara-acara seperti ini kita bisa saling kenal. Masya Allah Pak, menambah saudara itu nikmat sekali Pak. Menambah saudara itu nikmat sekali. Semakin banyak saudara kita, insya Allah nanti di akhirat juga yang mencari kita adalah saudara-saudara kita Pak. Saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman. Maka semakin banyak saudara seiman kita, insya Allah peluang kita untuk dipanggil oleh, dibantu oleh doa-doa saudara-saudara kita bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah juga tahun ini
Pak Kadus, berapa dari Bojongkulur berangkat haji Pak Kadus? 42 lebih, Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat haji dan umrah insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita untuk menyempurnakan agama kita dan melaksanakan ibadah haji insyaallah. Dengan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan jemaah kita dari Bojongkulur, dari mahkota tadi lebih dari 10 Pak ya, 12 kalau nggak salah ya, dari Bojongkulur 40 sekian, Masya Allah. Ini insya Allah bawa keberkahan buat kita Pak. Kenikmatan kita berada di Bojongkulur adalah ketika kita bisa beribadah kepada Allah ya, kita bisa memakmurkan rumah-rumah Allah, Masya Allah ya. Alhamdulillah masjid dan musola sebojongkulur cukup makmur Pak. Di Masjid Sakinah ini kalau subuh lebih dari setengah Pak, subuh ya. Dan saya yakin juga di masjid dan musola lain di Bojongkulur juga jemaahnya banyak-banyak. Ini suatu kenikmatan sendiri Pak. Kita bisa beribadah itu suatu kenikmatan sendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah beri kita rezeki bisa beribadah. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa, jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia yang selama ini kita kejar. Apalah artinya kita mendapatkan kenikmatan dunia tapi tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Dan kita yakin bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti, beberapa jemaah kita mungkin di masjid kita masing-masing satu demi satu saudara kita berpergian, dan ini suatu kepastian. Oleh karena itu kita bersyukur ketika Allah gerakkan hati kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menambah saudara-saudara seiman kita. Ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Penjemaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada pengurus dan jemaah Masjid Sakinah Warahmah yang telah menyiapkan segala sesuatu dengan luar biasa. Kabarnya ini ada beberapa menu Pak Ketua ya. Bocorannya ada beberapa menu yang disiapkan. Masya Allah ya, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan juga insya Allah dengan suguhan-suguhan yang diberikan ini membuktikan bahwa tanda-tanda keimanan. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Jadi ini pengurus Masjid Sakinah sudah membuktikan memuliakan tamu dengan menyiapkan tempat dan juga suguhan-suguhan. Ini keberkahan insya Allah ya, keberkahan. Niat kita bukan untuk makannya, tapi niat kita adalah untuk kajiannya, bersilaturahimnya. Adapun kalau ada nanti suguhan itu bagian daripada untuk sarana kita untuk lebih mempererat dengan duduk berbarengan. Nah harapannya adalah selesai subuh keliling ini adalah kita duduk bersama-sama, bercengkrama, saling kenal. Insya Allah itu akan berkeberkahan bagi kita semua. Insya Allah subuh keliling selanjutnya 2 pekan ke depan di Masjid Al-Amin, Bumi Mutiara. Mari kita hadiri kajian subuh keliling, dan alhamdulillah jadwal subuh keliling ini sudah penuh untuk 1 tahun. Biasanya awal tahun kami, sebelum awal tahun sudah menyebarkan jadwal, dan alhamdulillah selama setahun sudah penuh untuk sebulan 2 kali. Mari kita hadiri kajian ini, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Thaib atas sambutannya. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa kajian atau majelis subuh keliling ini adalah dalam rangka silaturahim ya Pak ya. Ya, sebagaimana juga kita ketahui dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, kata Rasulullah, fal yasil rahimahu, maka hendaknya kita menjalin tali silaturahim. Mudah-mudahan sulik ini terus berjalan ya, dan kita tetap istiqomah untuk bisa menghadiri kajian subuh keliling. Baik Pak, kita masuk pada acara inti kita pada hari ini. Kita dengarkan kajian ya yang akan disampaikan oleh guru kita dengan tema drama fatwa di Indonesia. Untuk itu kepada Ustadz Nil Barakah kami persilakan. Tafadhol alaihi masykur. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di haflah mubarakah. Mudah-mudahan setiap saat, setiap detik, setiap menit kita duduk di sini menjadi wasilah pahala yang berlimpah di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sebelumnya salam ta'zim kepada sahibul bait Ustaz Sulaiman selaku DKM Masjid Sakinah Warahmah. Juga ada Ustaz Muhammad Thayyib selaku BKM Bojongkulur, dan seluruh yang hadir di sini, para asatiz, para tokoh masyarakat, RT, RW-nya. Untuk semuanya mudah-mudahan setiap kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di dunia wal akhirah. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, fatwa itu lahir karena adanya sebuah kebutuhan. Karena kalau nggak ada kebutuhan nggak ada fatwa. Ada orang awam yang kemudian membutuhkan penjelasan tentang satu dua hal, maka dia mengajukan istifta, mengajukan permohonan fatwa. Kalau di zaman Nabi ya muftinya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah Nabi punya fatwa selesai itu inkrah sudah. La khilafa fihi, tidak ada yang berani menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kualat dunia akhirat itu kalau menyelisihi. Jadi kalau Nabi sudah putuskan selesai. Kemudian ada fatwa yang sifatnya minor lah, kecil. Itu fatwa yang disampaikan oleh para sahabat. Ketika Nabi jauh, tidak bisa ditemui, Nabi tidak bisa dijangkau, maka yang terdekatlah yang mereka kemudian mintai fatwa. Karena Nabi mungkin dengan jarak, dengan kondisi sesuatu sehingga tidak bisa ketemu dengan Nabi, ya ketemunya sahabat, ya sahabatlah jadi rujukan untuk meminta fatwa. Maka sahabat akan memberikan fatwa berdasarkan keterbatasan pemahaman sahabat. Bisa jadi fatwanya dibenarkan oleh Nabi, bisa jadi fatwanya disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal waktu Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal untuk ke Yaman, Nabi dialog dulu dengan Mu'ad, ada verifikasi. Mungkin kalau bahasa sekarang sertifikasi. Jadi sebetulnya sertifikasi ulama itu ya ada sanadnya. Jadi Nabi memverifikasi dulu, ini orang layak nggak diutus keluar kota. Sama kayak Mus'ab bin Umair, Mu'ad bin Jabal adalah orang-orang yang memang secara kualifikasi memang siap. Maka Nabi verifikasi Pak, ketika mau berangkatin Mu'ad, kata Nabi, Mu'ad kalau ada masalah di Yaman, apa solusinya yang ente tawarkan? Pakai Quran. Kalau di Quran nggak ketemu literaturnya, nggak ketemu literasinya, gimana? Di hadis cari. Kalau hadis nggak juga ketemu, gimana? Saya ijtihad dengan akal saya. Selesai. Dan memang begitulah kaidahnya, ketika tidak ditemukan di Quran, berarti cari di hadis. Kalau di Quran dan di hadis tidak ada, maka silakan berijtihad. Berarti Nabi memberikan legitimasi kepada Mu'ad bin Jabal untuk jadi mufti di kota Yaman. Sudah, kamu jadi mufti di sana. Bisa jadi ijtihadnya Mu'ad bin Jabal benar, bisa jadi ijtihad Mu'ad bin Jabal salah. Sangat mungkin Pak, namanya juga jauh dari Nabi. Dulu kan belum musim WA yang bisa langsung nanya, video call, selesai Pak. Zaman Nabi nggak bisa. Kalau ingin ketemu Nabi dari Yaman ya harus beberapa hari, beberapa pekan baru sampai. Dan itu kalau yang minta fatwanya mendesak Pak, nunggu dulu 1 bulan kan berabe urusannya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka nanti muncullah kaidah dari Nabi. Karena ada peluang kemungkinan Mu'ad bin Jabal salah dalam berfatwa, maka Nabi sampaikan begini, jika seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka pahala baginya berapa? Pahala bagi hakim yang ijtihadnya benar berapa? 2. Kalau ijtihadnya salah, maka pahalanya 1. Karena gini Pak, kalau Mu'ad bin Jabal tidak mendapatkan legitimasi tadi, tidak berani untuk berfatwa. Kalau salah dosa dong.
Dan itu membuat khawatir para mufti di zaman Nabi, para sahabat yang jauh dari Nabi akan khawatir kalau kemudian mereka tidak punya legitimasi tadi. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Karena dalam hati ijtihad nih seorang mujtahid, kata Mu'ad bin Jabal, kalau saya berfatwa salah dosa nih, kalau saya fatwa benar mending. Nah kalau salah gimana? Itu kan bikin dia ragu-ragu dalam berfatwa. Maka Nabi kasih legitimasi, benernya dapat pahala, salahnya pun dapat pahala. Kenapa? Nabi memberikan sebuah respek dan penilaian terhadap ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semua sahabat oleh Nabi diberikan ruang-ruang ijtihad, Pak. Misalkan Khalid bin Walid makan dobbu, dobbu itu sering terjemahkan kadal gurun. Jadi kadrun itu memang ada dalam hadis. Jadi kadal gurun dimakan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Nabi dihidangkan juga kadal gurun dalam sudah bentuk hidangan yang siap saji, siap makan. Pas Nabi mau makan ada yang bisikin, Rasul ini kadal gurun. Akhirnya Nabi nggak jadi makan. Khalid bin Walid yang sedang asik makan, Pak, sedang lahap makan, lihat Nabi nggak nyentuh hidangan kadal gurunnya, Khalid agak mikir nih, waduh ini kenapa Nabi nggak makan? Kalau misalkan Nabi nggak makan, jangan-jangan hukumnya haram. Maka Khalid bin Walid mengajukan istifta, mengajukan permohonan fatwa, Rasul, apakah daging ini halal atau haram? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami nih, kaum kami nggak biasa makan beginian. Tapi kalau kamu mau makan silahkan makan. Berarti fatwa Nabi boleh atau tidak boleh? Boleh. Itu namanya fatwa, Pak. Khalid bin Walid melakukan sesuatu, beliau minta fatwa kepada Nabi, Nabi fatwakan. Tapi di waktu yang sama Khalid bin Walid sudah menfatwakan bagi dirinya kalau kadal gurun itu halal. Jadi beliau memfatwakan bagi dirinya, kayaknya kadal gurun halal nih, saya makan. Tapi ketika Nabi nggak makan, ditanyalah, itu permohonan fatwa namanya, Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, di zaman Nabi amanlah, sahabat beda-beda tipis Nabi selesaikan. Ketika Nabi sudah meninggal, sahabat sudah meninggal, muncul masanya atau periodenya ulama mazhab. Maka di era ulama mazhab yang jadi mufti ya ulama madhab. Syafi'i jadi mufti, Malik jadi mufti, Abu Hanifah jadi mufti, Imam Ahmad bin Hanbal jadi mufti, Al-Laisi, Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, semuanya jadi mufti. Itu era ulama mazhab. Maka nanti muncullah kaidah-kaidah dalam dunia ijtihad. Ada kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad seseorang tidak bisa dinafikan dengan ijtihad orang lain. Ini Imam Syafi'i punya fatwa sentuhan kulit batal laki-laki perempuan. Ini Imam Malik punya fatwa sentuhan kulit laki-laki perempuan tidak batal. Maka berlakulah kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihadnya Imam Syafi'i yang menyatakan batal tidak bisa digugurkan oleh ijtihad Imam Malik yang bilang tidak batal. Terus bagaimana dong prakteknya, Ustadz? Masing-masing berdiri sendiri secara seleting sejajar. Tugas Bapak pilih aja dah. Nggak usah saling dinafikan, karena kalau dinafikan pun nggak bisa, Pak. Mau didebatkan kayak gimana juga sudah mentok itu. Yang bilang batal tetap kekeh batal, yang bilang nggak batal tetap kekeh nggak batal. Saya punya jamaah, Pak. Suaminya itu memilih batal kalau sentuhan kulit dengan istrinya, sedangkan istrinya memilih tidak batal. Itu malah jadi bahan bercandaan, Pak. Suaminya beres wudu, towel sama istrinya, wudu lagi. Beres lagi wudhu, towel lagi, wudhu lagi. Tapi itu jadi suasana romantis, Pak. Jadi kayak candaan, seru-seruan gitu. Ya begitu aja, Pak. Jadi memahami fatwa ya begitulah gitu. Sebagai bahan bercandaan lah gitu, nggak usah terlalu drama gitu, Pak. Kayak drama Korea, harus nangis-nangisan, segala macam, Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu fatwa di era ulama mazhab. Berakhir Pak ulama madhab lah katakan fenomenanya, walaupun tetap masih bertahan, tapi gaungnya sudah tidak seperti zaman dahulu. Di Indonesia, Pak, saya langsung masuk ke Indonesia, muncullah era ormas. Tadinya ulama madhab, Pak, yang jadi patokan, kemudian berubah menjadi era organisasi
masyarakat. Maka muncullah pertama misalkan ada Jamiat Khair tahun 1905, ada di Tanah Abang tuh sekolahnya. Mungkin kalau sekarang itu mirip-mirip dengan Nahdlatul Ulamanya lah zaman dulu, cuman Jamiat Khair ini basis Arab Alawi. Alawi itu Arab yang memang keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan istilah habaib. Nah itu Jamiat Khair itu. Kemudian Jamiat Khair ini mendatangkan Ahmad Syurkati. Ahmad Syurkati dari Sudan. Tapi karena perbedaan pendapat, Ahmad Syurkati disuruh pulang Pak ke Sudan. Nyampe Merak didatangi oleh Arab non-Alawi. Kalau tadi Arab Alawi, Al-Attos, Al-Kaf, Al-Aidrus. Sekarang ini Arabnya non-Alawi, Basalamah, Bawazir, Baswedan. Itu mendatangi Ahmad Syurkati di Merak. Kemudian meminta supaya jadi guru Arab non-Alawi. Jadi Arab tapi bukan habaib. Itu Baswedan, Bawazir, Basalamah itu Arab tapi bukan habaib. Akhirnya mau Pak Ahmad Syurkati, dibentuklah ormas namanya Al-Irsyad di Salatiga itu ada. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, di Indonesianya Pak, asli Indonesianya ini, kalau tadi kan masih ada nuansa Arabnya, di Indonesianya di Jogja muncullah Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Kemudian 1923-nya, kalau tadi kan 1912 Pak itu Muhammadiyah, 1923-nya di Bandung muncullah Ormas Persatuan Islam. Banyak tuh pesannya Pak di Bandung, Persis kita kenalnya. Itu 1923. Tokoh-tokohnya ada Kiai Jamzam, Muhammad Yunus, termasuk Ahmad Hasan atau A. Hasan. Kemudian 1926 Pak, 3 tahun kemudian muncullah Nahdlatul Ulama. Secara kultural dari dulu NU sudah ada Pak, bahkan sebelum Jamiat Khair secara kultural. Tapi secara organisasi NU baru berdiri di tahun 1926. Jadi itu hitungannya paling bontot Pak, dibanding Jamiat Khair, dibanding Al-Irsyad, dibanding Muhammadiyah, dibanding Persis, itu NU paling bontot secara organisasi. Tapi kalau secara kultural itu sudah dari awal, mungkin dari era Wali Songo sudah ada Nahdlatul Ulama secara kultural. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ormas-ormas ini kemudian terutama NU, Muhammadiyah dan Persis lah saya angkat, itu masing-masing punya komisi fatwa. Muhammadiyah komisi fatwanya disebut dengan Majelis Tarjih, fatwa, Majelis Tarjih. Di antara yang saya ingat, Majelis Tarjih Pak memfatwakan rokok halal haram. Majelis Tarjih nih, rokok halal haram. Nah itu fatwa namanya Pak itu. Maka kata Muhammadiyah, rokok itu haram, titik Pak itu. Jadi warga Muhammadiyah harus ingat fatwa ini. Yang kedua Pak, Nahdlatul Ulama punya Bahsul Masail. Ini Lirboyo masuk sering hadir masuk Masail itu. Lirboyo, Al-Anwar, ya, Sarang, Lasem, Ploso, itu Bahsul Masail lah. Dan sama Pak, yang dibahas ya perkara-perkara fikih, persoalan-persoalan fikih. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang ketiga Persatuan Islam dikenal dengan Dewan Hisbah itu ya sama juga komisi fatwa yang ada di Bandung. Nah ketiganya ini punya fatwa Pak. Dan kalau sudah bicara fatwa sangat mungkin masing-masing ormas fatwanya berbeda. Era Nabi ada fatwa, sahabat ada fatwa, ulama madhab ada fatwa, termasuk ormas Pak ada fatwa. Maka produk yang namanya fatwa Pak, sejak Islam itu hidup, fatwa sudah hidup. Maka menganulir fatwa agak susah, karena memang fatwa itu hidup sesuai dan seiring Islam itu hidup, selalu ada fatwa. Dan ketika sudah bicara fatwa Pak, sangat mungkin antara sahabat dengan sahabat yang lain berbeda, antar ulama madhab dengan ulama madhab yang lain berbeda, antar ormas dengan ormas yang lain. Itu karakter fatwa Pak. Kalau Bapak berharap fatwa itu sama, salah tempat. Bukan di sini tempatnya. Kalau fatwa ingin sama, memang karakter fatwa selalu beda. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, persoalan perbedaan fatwa Pak, sekarang ini tidak hanya di ormas, tapi sudah masuk ke ranah personal. Kalau saya Pak masih mending nih, ormas kan fatwanya kolektif, karena kan Dewan Hisbah itu kelompok manusia, Bahsul Masail juga kumpulan
para ulama. Kemudian majelis tarjih juga sama, kumpulan para ulama. Sekarang ini fatwa jatuhnya personal, Pak. Masing-masing ustaz dan seolah-olah punya otoritas memberikan. Sekarang nih masanya, Pak. Sudah bukan ulama madhab lagi yang dipakai nih, ormas sudah ditinggal, ustadz sekarang rujukannya. Dan saya sering dengar, Pak, ini halal haram, kata Ustadz Fulan haram. Ini halal haram, kata Ustadz Fulan halal. Rujukannya bukan lagi dalil sebetulnya, dan rujukannya bukan lagi kolektif para mujtahid, personal Ustadz. Mohon izin, Pak, ketika beda guru, oh itu kan antum bilang haram, kalau guru ani bilangnya halal. Kalau masih di situ saja, Pak, persoalannya masih oke lah, perbedaan pendapat, perbedaan guru, perbedaan pemahaman. Ini kalau sudah jatuh kepada nggak tegur sapa gitu, Pak. Gara-gara beda guru, gara-gara beda fatwa. Kita ini, Pak, harusnya sudah belajar banyak dari sejarah Islam. Yang namanya fatwa tidak mungkin sama, pasti bakal beda. Maka PR-nya adalah bukan fatwanya apa, tapi PR-nya adalah bagaimana cara mensikapi fatwa yang berbeda. Itu harus jadi poinnya, Pak. Kita ini masih muter di fatwa musik halal haram, musik halal haram. Sampai semua ustadz turun gunung, Pak, bahas musik sekarang. YouTube penuh dengan bahasan musik. Serius, Pak, ini. Ya Allah Karim, sehebat itukah urusan musik harus dibahas, Pak? Padahal yang mabok masih banyak belum bisa beres itu. Yang zina masih banyak belum kita beresin. Ini musik bolak-balik, bolak-balik. Ya Allah Karim. Dan efeknya, Pak, yang dibahas musik, yang musuhan umat. Kan ribut umatnya, Pak. Coba Bapak cek video Ustadz Adi Hidayat tentang musik Quran Sunnah, komentarnya Bapak baca tuh komentarnya yang ribuan. Atau sebaliknya Ustadz Dzulqarnain As-Sunusi bahas musik, baca komentarnya nggak ada yang beres, Pak, itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, persoalannya adalah kita terjebak dengan fatwa itu harus sama. Dan yang kedua, kita tidak bicara tentang bagaimana cara menyikapi fatwa berbeda. Harusnya kan fatwa ya kita pahami ini berbeda, sikap kita bagaimana, gitulah kaidahnya, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin masuk tidak akan bahas musik, Pak, sama sekali. Tapi saya ingin membangun kerangka berpikir tentang bagaimana seharusnya kita berpikir dalam mensikapi fatwa yang selalu berbeda. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Pertama, Pak, poin pertama. Apa penyebab fatwa itu berbeda, atau apa penyebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Saya mulai secara umum saja, Pak, mudah-mudahan nanti bisa lebih spesifik. Yang pertama, Pak, perbedaan dalam qiraah bacaan Quran, walaupun makna sama tapi qiraah berbeda. Ini awal mula perbedaan pendapat di kalangan para ulama, katakanlah sahabat. Satu, perbedaan di dalam membaca qiraah. Ghairil maghdubi alaihim, satu riwayat, ghairil maghdubi alaihim, riwayat yang lain, ghairil maghdubi alaihimu, riwayat yang lain. Sah-sah saja, Pak, perbedaan qiraah. Yang kedua, Pak, perbedaan dalam makna. Aula mastumun nisa, Al-Maidah ayat 6, An-Nisa 43, artinya adalah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kata Imam Syafi'i, sentuhan kulit ansih, sentuhan kulit. Kata Imam Malik, jima. Kalau bukan jima, sentuhan kulit tetap tidak batal, asal bukan jima. Itu makna Quran yang berbeda. Atau yang haid, Pak, yang cerai, itu jatah iddahnya adalah salah satu quru. Apa makna quru? Haid atau suci, itu khilaf bainal ulama. Itu perbedaan makna Al-Quran. Hadis, Pak, yang pertama, perbedaan status hadis sahih atau dhaif. Di kita, Pak, di ulama-ulama Indonesia, masalah status hadis tidak ittifaq, tidak sepakat. Ada yang bilang sahih, ada juga yang bilang dhaif. Contoh, Pak, hadis kunut subuh. Pertanyaannya, ada nggak hadis tentang kunut subuh doang, Pak? Hadis kunut subuh doang, nggak ada tambahannya, ada nggak dalam hadis? Hadis kunut subuh, kunut subuh, ada atau nggak ada, Pak? Hadis kunut subuh secara khusus ada atau tidak ada? Kira-kira, Pak? Ada apa hadisnya? Jangan bilang nggak ada. Kalau nggak ada, kita sudah menghilangkan satu hadis dari Nabi. Ada hadis
Persoalannya adalah sahih atau dhaif. Nah, sahih Imam Syafi'i sahih atau hasan, imam yang lain menyatakan hadisnya dhaif. Bagi yang bilang sahih maka mengamalkan kunut subuh, bagi yang dhaif maka tidak mengamalkan kunut subuh. Persoalannya bukan nggak ada hadis, cuman ada perbedaan dalam menentukan status hadis. Baca Yasin malam Jumat, ada nggak hadisnya, Pak? Ada nggak hadisnya? Ada Pak hadisnya. Masalahnya yang satu bilang hasan, yang satu bilang dhaif. Itu persoalannya. Hadis doa mau makan, Pak, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ada nggak hadisnya? Ada, Pak. Sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin Indonesia? Sudah. Imam menyatakan hadisnya dhaif. Jadi persoalan hadis itu masih rame, Pak. Bukan nggak ada dalil, bukan tidak ada hadis. Perbedaan dalam menentukan hadis sahih atau dhaif. Baca Al-Kahfi malam Jumat, Pak. Ada nggak hadis sahihnya? Ada nggak hadisnya? Nah, masalahnya yang satu bilang sahih, yang satu bilang dhaif. Ada ulama yang menyatakan baca Al-Kahfi malam Jumat juga masih kategori hadisnya dhaif. Ada, Pak, ulama itu. Jadi baca Yasin ada yang mendoifkan, baca Kahfi ada yang mendoifkan. Yang apa? Nggak ada yang sahih akhirnya. Daripada kemudian terjebak dengan yang dhaif, akhirnya nonton bola, Pak, itu. Oh, salah juga tuh akhirnya, Pak. Nggak mau terjebak dengan, udahlah ya, daripada ngamal yang dhaif mendingan nonton. Ini sama juga dong. Akhirnya nonton udah nggak usah pakai hadis, kalau nonton mau usah. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, persoalan status hadis ini kesepakatan ulama, Pak. Nggak ada ittifaq dalam masalah status hadis. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Ya sudah, begitu memang kaidahnya. Hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang zaman mereka menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat musik. Kata Imam Ibnu Hazm, hadisnya dhaif. Ada ulama yang menyatakan hadisnya dhaif. Ibnu Hazm seorang ulama kenamaan, beliau menyatakan dhaif hadisnya. Bahkan ulama-ulama Kuwait, ulama-ulama Qatar, Pak, mereka punya fatwa tidak ada hadis sahih yang menyatakan musik haram. Nggak ada. Itu kama qala ulama Qatar, Kuwait. Ulama Arab Saudi, hadis tentang haramnya musik atau alat musik sahih. Persoalannya di situ, Pak. Itu titik tengkarnya. Itu masalahnya. Belum ngomong yang lain lah, itu video banyak. Intinya hadis tentang alat musik kata Ibnu Hazm dhaif. Selesai. Kata yang lain sahih, rame itu fatwa. Jadi menentukan hadis sahih dhaif itu masih jadi polemik di masyarakat muslim dunia, Pak. Yang kedua, Pak, ada ulama yang kemudian tidak hafal hadis tertentu, yang lain hafal. Kalau tadi kan status sahih dhaif kan semuanya hafal hadis, tapi beda dalam menentukan sahih atau dhaif. Kalau yang ini emang hadis, Pak. Mohon izin nih, Pak, ini tanpa bermaksud meng-underestimate seseorang. Pernah ada, Pak, di YouTube ada ceramah bahwa kalau doa iftitah itu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa dan seterusnya. Kalau baca iftitah tidak boleh pakai ini, harus langsung wajjahtu wajhiya. Kenapa, Pak? Kata Ustadz ini, kalau tambahan ini itu biasanya dipakai buat menyembelih hewan kurban, berupa ini. Tapi kalau baca iftitah tidak boleh pakai ini. Dan beliau cerita, saya sudah baca hadis banyak, kitab hadis ratusan atau ribuan, beliau bilang. Pokoknya saya sudah banyak hadis, nggak ada yang namanya untuk iftitah pakai ini wajah. Ternyata setelah dikoreksi, Pak, oleh para ulama, ternyata ada hadisnya. Ada hadisnya. Jadi biasa saja, Pak, ada ulama yang hafal hadis, ada ulama yang tidak hafal hadis. Bahkan, Pak, saya tanya nih, Pak, menurut Bapak ada nggak sahabat yang tidak hafal hadis? Kira-kira ada nggak itu? Sahabat tapi tidak hafal hadis, ada nggak itu?
padahal sahabat, tapi tidak hafal hadis. Ada Pak? Ada Pak. Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Umar Pak, mau minta izin masuk rumah. Kan kalau minta izin masuk rumah salam. Kata Abu Musa al-Ash'ari, Assalamualaikum. Gak ada suara jawaban Pak. Assalamualaikum, masih juga nggak ada jawaban. 3 kali Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada juga jawaban. Akhirnya Abu Musa pulang. Gak selang lama Abu Musa sudah berbalik badannya, Umar bin Khattab buka pintu. Ada tamu, tapi kok malah pergi. Dikejar Abu Musa. Kata Umar, ya Abu Musa, kenapa nggak jadi bertamu? Oh, saya dipesenin sama Nabi, kalau sudah salam 3 kali nggak ada yang jawab, ya harus ditinggal tuh rumah. Bisa jadi orang nggak ada, atau orangnya ada tapi nggak mau nerima tamu. Dan itu hak privasi yang punya rumah Pak. Jangan digedor kalau emang tamunya orangnya ada tapi nggak mau nerima kita, jangan digedor itu Pak. Wah, ini sendalnya ada, motornya ada, gedor aja. Itu nyusahin yang punya rumah itu Pak. Makanya dalam bahasa Sunda itu ada tamu, ada semah. Tamu itu dijajah dan ditata dan dijamu. Kalau semah itu ngehesekeun nu boga. Itu tuh makanya jadi tamu Pak, jangan jadi semah itu ya. Itu bahasa Sunda, bukan hadis Pak, itu bukan. Nggak ada hadis. Nggak saya cerita, itu semah begitu Pak. Jadi kalau sudah 3 kali salam pulang, berarti Bapak tidak diinginkan itu hadirnya. Ini sudah miss call, video call, ngedor pintu. Ya kan kasihan. Nah kembali Pak, Umar bin Khattab waktu dengerin begitu, benar ente dapat dari Nabi, benar. Yakin tuh Nabi menyampaikan begitu? Yakin. Ada nggak saksi yang lain yang mampu mendukung omongan ente wahai Abu Musa? Kalau nggak ada pendukungnya omongan ente, aneh cambuk ente. Kata Umar bin Khattab. Ganti ini. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Abu Musa Pak gemeteran. Kalau tidak bakal dicambuk. Wah ini horor nih, cambuk Umar kan beda lagi ceritanya Pak ini. Kalau masih di Aceh sih cambukannya masih keukur. Kalau Umar yang nyambuk agak horor Pak nih. Tenaganya juga Masya Allah itu. Nah, ini dalam riwayat Pak. Dalam riwayat itu Umar bin Khattab kalau pegang pedang Pak, pedang itu beratnya 50 kilo. Jadi kalau sekali mukul itu nggak usah ditebasin, tempelin doang udah pecah kepala orang. Baru nempel Pak itu. Jadi agak horor nih. Akhirnya Abu Musa Pak keliling sahabat nanyain, ada nggak yang pernah dengar hadis yang saya punya? Dan rata-rata sahabat nggak tahu. Gak tahu, waduh itu mulai panik. Wah, tanya. Sampai akhirnya Abu Musa ketemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, ya saya juga pernah dengar hadis itu. Alhamdulillah. Ayo kita ke rumah Umar. Jadi hadis Nabi Pak tentang 3 kali salam pulang itu Umar nggak dapat. Tapi sahabat yang lain dapat. Itu biasa Pak. Itu sahabat saja, ada sahabat yang nggak apal hadis, apalagi Ustadz hari ini Pak, ya Allah karim. Ustadz hari ini sudah jauh Pak, ribuan tahun yang lalu kita sudah tinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya masa nggak ada yang lost Pak hadis dari kita ini? Sudah jauh gitu Pak. Sayangnya kan kayaknya semua orang kayak ahli hadis semua, kayak Abu Hurairah semua gitu Pak. Ini Abu Hurairah. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, jadi persoalan literasi hadis sangat mungkin ada orang yang lost. Atau yang ketiga Pak, selain status hadis yang diperdebatkan, ada yang tidak punya literasi tentang hadis. Yang ketiga, bisa jadi memaknai hadis juga berbeda. Dalam sebuah kesempatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Itu disampaikan oleh Nabi pasca perang Khandaq. Ketika Nabi ingin melepaskan baju zirahnya setelah selesai perang Khandaq, Jibril datang. Kata Jibril, ya Rasulullah, kami pantang menanggalkan baju perang sebelum perang selesai. Kata malaikat Jibril alaihi salam. Jadinya mati. Kedengeran. Kata Jibril, Pak, kami ini malaikat pantang menanggalkan baju perang sebelum perangnya selesai.
Kata Nabiullah Muhammad, wahai Jibril, kan perang sudah beres nih, perang Khandaq sudah selesai. Siap. Siap. Kata Nabiullah Muhammad, kan perang sudah selesai, Khandaq sudah beres. Kata Jibril alaihissalam, Bani Quraidah belum selesai, kita selesaiin Bani Quraidah. Nanti PR Bapak boleh cek kenapa setelah perang Khandaq Bani Quraidah harus diserang. Bapak baca aja sejarahnya, saya nggak akan jelaskan. Poinnya apa? Sebelum Nabi memerintahkan sahabat pergi ke Bani Quraidah, kata Nabi, la yusalliyanna ahadunil asra, kalian nih tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sehingga muncullah dua kelompok sahabat, Pak. Yang satu sholat asar tepat waktu di Bani Quraidah, yang satu asar masih di jalan. Akhirnya mereka sholat asarnya setelah maghrib. Beberapa riwayat itu, Pak, menyampaikan demikian. Poinnya adalah satu redaksi hadis dimaknai berbeda oleh para sahabat. Itu hadis, Pak, Nabi sampaikan langsung. Masih ada nabinya sudah beda pendapat dalam memaknai hadis, apalagi hari ini, Pak. Nah, ada nabi saja sudah khilaf baina sahabat, apalagi hari ini beda dalam memaknai hadis. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu kemungkinan-kemungkinan yang ada, Pak. Bicara status hadis, literasi, makna hadis, itu semua sangat mungkin berbeda pendapat. Maka ketika fatwa itu dinisbatkan kepada seseorang, tergantung orang itu pakar Quran tidak, orang itu ngerti hadis tidak. Maka seorang mufti wajib punya otoritas dan legitimasi ketika dia akan berfatwa. Serius nih, Pak. Kalau Bapak minta fatwa, pastikan gurunya memang punya kapasitas. Zaman sahabat, Pak, ilmu apapun mereka kuasai. Ulama mazhab, ilmu apapun mereka kuasai. Sosial, fikih, muamalah dikuasai, Pak. Silakan cek kitab-kitab ulama mazhab, Pak. Dari mulai kitab Toharo sampai kitabul jihad dibahas semua. Kenapa? Kapasitasnya mumpuni semuanya. Ustadz hari ini, saya tanya nih, Ustadz hari ini menguasai seluruh ilmu atau satu pan keilmuan? Sekarang nih, Pak, satu Pak, rata-rata pakar ekonomi, pakar hadis, pakar apa lagi, Pak? Fikih, pakar sirah, masing-masing punya pakar masing-masing, spesifik sekarang itu. Jadi tolong sikapi mufti, jangan sama kayak ulama zaman dulu. Mufti sekarang itu ya pelengkap informasi, Pak, nantinya. Ada ustadz ini, oh begini, ustadz ini, oh begitu. Nah, Bapak cerna lagi mana nih yang kemudian bisa dipraktekan, bisa diterima, bisa diamalkan. Kapasitas kita di situ, Pak, tidak sampai seperti ulama mazhab. Jadi jangan terlalu overconfident lah. Overconfident seolah-olah dia slating dengan ulama mazhab, sehingga lisannya, sehingga nih, Pak, kalau orang sudah meyakini seperti corong ulama madhab, seolah-olah lisannya tidak pernah keliru dan salah. Ini jelas pelanggaran, Pak. Jika ada ustadz yang lisannya tidak pernah merasa salah, itu masalah yang kasihan umat. Apalagi lisannya selalu didompleng dengan literatur yang kemudian dia kenal dengan Quran Sunnah kah, Nabi kah, atau apalah itu. Ini hati-hati betul, Pak. Hati-hati betul, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, persoalannya adalah dinamika fatwa sampai kapanpun ya akan seperti ini. Hari ini Bapak akan lihat perbedaan fatwa, 10 tahun yang akan datang juga akan melihat perbedaan fatwa, 100 tahun yang akan datang bisa jadi kalau belum kiamat, Pak, itu juga masih akan melihat perbedaan fatwa. Kelas, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka kaidah yang dibangun oleh Islam, Pak, ketika berbeda fatwa adalah satu, Pak. Karena fatwa sudah tidak mungkin bisa disamakan. Ini kaidah Islam. Yang pertama, pastikan, Pak, setiap kita, para pelajar, para tulab, tidak mengotori lisan dan jari untuk komentar yang tidak benar. Jaga lisan, Pak. Ustaz, kan sekarang saya sudah jaga lisan, cuman ngetik sekarang, Mas. Sama juga dong. Itu juga enggak boleh, Pak. Kenapa harus menjaga lisan, Pak? Mending gini, Pak, daripada lisan sibuk ngomentarin fatwa ustadznya, fatwanya dan segala macam, atau tangan kita sibuk komentar ABCD yang enggak jelas, maka saran saya fokuslah dengan ibadah yang kita punya kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat duha masih ada, Pak. Tilawah Quran masih ada. Ini orang sibuk di WA terus itu. Orang ini nggak ngaji Quran apa itu?
Ada apa dibalas, ada apa dibalas, ada apa dibalas, sharing. Ngaji. Main HP di media sosial, semua YouTube dikomentarin, ngaji. Udah baca Quran aja udah gitu. Daripada kemudian komentar sana komentar sini, Pak, ngabisin waktu. Saya pakai 2 ayat nih, Pak, 2 surat 2 ayat. Yang pertama adalah alhaakumut takatsur. Saya nggak pakai pembahasan takasurnya, Pak. Alha ini bahasa Arab, alha yulhi, maknanya adalah mengacaukan atau mengesampingkan. Alha itu artinya apa? Memprioritaskan yang tidak penting. Jadi dia sibuk ngurusin sesuatu dengan meninggalkan yang lebih penting. Saya ulang, Pak. Alha yulhi maknanya adalah mementingkan sesuatu yang sebetulnya ada yang lain yang lebih penting. Bapak sibuk ngomentarin WA, padahal ada baca Quran yang jauh lebih. Bapak sibuk ngomentarin WA, padahal duha lebih penting. Jangan sampai meninggalkan yang lebih penting untuk perkara yang tidak penting sama sekali. Ini alha, Pak. Makanya alhaakumut takatsur zaman dulu, Pak, ini zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada kalimat ini ditujukan buat orang-orang yang mereka mementingkan ngumpulin harta daripada ibadah, daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Sibuk ngumpulin harta. Sekarang juga sama, sibuk ngumpulin jamaah itu. Jamaah ngumpulin. Ngapain sibuk ngumpulin jamaah? Kalau ustaz berkurang jamaahnya panik, langsung bikin fatwa, gak boleh ngaji ke sana, gak boleh ngaji ke situ. Apa ini? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, daripada sibuk ngumpulin jamaah, sibuk ngumpulin pahala, Pak. Pahala, Pak, beneran ini, Pak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, apalagi, Pak, nih, apalagi dalam Al-Qur'an dijelaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau enggak punya ilmu, diam itu lebih tepat, Pak, dilakukan. Siapapun, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, persoalan yang kemudian masih diperdebatkan simpan saja, tak usah diambil pusing. Bapak bisa bergeser pada fatwa-fatwa yang sudah disepakati bersama. Itu kaidahnya sederhana, Pak. Contoh misalkan, karena Bapak mau ngaji dimanapun akan ketemu yang namanya hukum yang sudah disepakati, akan ketemu hukum yang masih diperdebatkan. Pasti, Pak. Bapak ngaji, Bapak mau ngaji di ormas mana, ada hukum yang disepakati, ada hukum yang tidak disepakati. Yang disepakati, Pak, itu halalnya khamr, sepakat. Nggak ada ulama yang berani menghalalkan khamr, haram, titik. Ustadz kalau segelas kecil boleh, haram. Ustadz pas musim dingin ini buat ngengetin badan, haram. Nggak ada urusan. Ustadz kalau buat campuran makanan boleh nggak, haram. Titik, khamr haram. Haramnya daging babi, Ustadz, haram. Ustadz ini dicampur sama kurma, haram. Dicucinya pakai air zam-zam, haram. Nggak ada urusan, haram. Itu ittifaq para ulama. Kalau sudah masuk ranah-ranah yang diperdebatkan, Pak, ya kita perdebatkan saja, Pak. Musik diperdebatkan, jenggot diperdebatkan, tahlilan rajaban muludan diperdebatkan, ziarah kubur diperdebatkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, rumusnya sederhana, Pak. Yang diperdebatkan senyumin aja, Pak. Yang sudah disepakati baru komitmen di dalamnya, Pak. Ustaz, yang ono mah nggak berjenggot, ya biasa itu. Senyumin aja itu. Toh Bapak perang juga nggak bakalan kelar. Ini saya izin, Pak. Ini disclaimer, Pak. Bapak cek di YouTube, yang mengharamkan musik kekeh mengharamkan musik, yang menghalalkan musik kekeh menghalalkan musik. Sampai kapanpun begitu, Pak. Ngapain Bapak capek-capek ngurusin orang lain? Pokoknya musik haram, pokoknya musik haram. Udah tau dia suka musik, Pak. Dibiarin aja. Bapak ngomong kayak gimana juga sampai doer-doer terus gitu. Maka saya tidak ingin memfatwakan musik halal haram, itu terserah Bapak lah, saya nggak ikut-ikutan. Poin saya adalah itu diperdebatkan, senyumin aja udah. Jenggot diperdebatkan, senyumin aja udah. Masalah isbal diperdebatkan, senyumin aja udah. Itu diperdebatkan semua, Pak. Senyumin aja, Pak, itu. Ngapain kita ambil pusing, Pak? Duha kita masih kurang, baru 2 rakaat, belum 8, Pak.
Mending beresin jadi 8 rakaat, syukur-syukur 10 rakaat Pak. Kok duhanya lama banget Pak, daripada saya main HP. Dia selesai. Ngaji Pak berjam-jam. Zaman dulu tuh Pak, Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Khatam Quran Pak 2 kali sehari. Kita sekalinya 3 kali sehari, bukan khatam Pak, makan. Beda-beda tipis emang. Tapi kan beda kelas itu Pak. Imam Syafi'i itu 2 kali Pak khatam Quran, kita 3 kali baru makan. Intinya perbedaan. Maksud saya fokusnya ke peningkatan lah, peningkatan ilmu, peningkatan amal Pak. Dan saya yakin Pak, saya yakin Bapak tidak akan dihisab ketika ditanya misalkan oleh Munkar Nakir. Pertanyaan terakhir, menurut kamu musik halal haram? Nggak akan ditanya begitu Pak. Atau pertanyaan, Ustadz mana yang menurut kamu benar? A atau B? Nggak bakalan Pak. Walaupun saya belum ngalamin, nggak bakalan Pak. Kenapa ya? Akan ditanya tentang satu, umur Bapak dipakai apa, Bapak ditanya masa muda dipakai apa, halal dari mana dikeluarkan ke, kan itu kan pertanyaan-pertanyaan nanti Pak di akhirat. Nggak akan pertanyaan, Bapak nonton YouTube yang mana? YouTube ini atau YouTube ini? Oh kalau YouTube ini berarti Bapak bukan bagian dari saya. Nggak akan begitu Pak itu. Sudahlah Pak gitu, kita lelah dengan itu semua Pak. Kita sudah melewati masa-masa di mana umat ini Pak sibuk dengan ngurusin yang tidak penting, meninggalkan yang lebih penting. Hati-hati dengan alha yulhi Pak. Alhakum itu kalian lebih mementingkan yang tidak prioritas. Itu Quran yang ada. Yang kedua Pak, kita sudah mengenal Pak ayat ini, kita ulang-ulang sering baca dalam Al-Quran. Wailul likulli. Silakan cek mana humazah dan lumazah itu apa dalam tafsir. Humazah Pak itu jelek-jelekin orang, orangnya nggak ada. Lumazah jelek-jelekin orang, orangnya ada depan mata. Itu namanya humazah dan lumazah. Awal ayatnya apa Pak? Awal ayat dari al-humazah hanya ada dua surat Pak dalam Al-Quran yang awalannya adalah wailun. Satu al-mutaffifin, yang kedua al-humazah. Hanya 2 surat Pak. Dan artinya adalah lembah neraka atau kecelakaan. Sudah jelas Pak, humazah haram, lumazah haram, resikonya neraka. Selesai, itu Quran yang ngomong Pak. Kita ini sibuk fatwa, akhirnya lumazah dan humazah gitu loh Pak. Sampai bikin video 1, 2, 3, 4, Masya Allah itu. Ini energi habis. Saya nggak tahu nih, ini dalangnya siapa sih yang bikin rusuh nih Pak? Ini hadirin ikhwati rahimakumullah. Kayaknya orang Indonesia tuh harus rame terus gitu ya. Kemarin rame pilpres, sekarang rame musik. Nanti tahu rame apa Pak? Nah ini poinnya hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun sebuah gaiden hubungan umat yang indah. Makanya Al-Quran tadi yang dibaca oleh Ananda kita, Ananda Iqbal ya. Beliau membaca wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan berpisah lah Pak. Jangan iftirak, jangan musuhan. Bapak boleh beda masalah musik, tapi kalau diajak ngopi mau Pak. Karena ngopi bukan alat musik. Ngopi aja. Kecuali kalau kopinya jadi alat musik, ngau aja ngopi. Kenapa mau ngopi? Diajak ngobrol Pak, diajak goes Pak. Karena goes itu tidak tasyabuh kepada Yahudi. Walaupun orang Yahudi juga goes, nggak tasyabuh, pakai aja sepeda Pak, nggak ada tasyabuhnya. Boleh sepedahan, boleh ngobrol, boleh main sekali-kali. Mungkin kalau perlu mancing dah. Kalau emang suka, kan laki kan mancing tuh melatih kesabaran Pak. Diam. Iya, melatih sabar Pak. Kan ada hikmahnya itu. Ini sabar. Udah 3 hari belum dapat. Sabar Pak. Ujung-ujungnya kan beli juga ikan kan di pasar ikan. Biar enak sama orang rumah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi rumusnya sudah lah, dibikin rileks saja Pak, perbedaan-perbedaan yang ada. Saya terlalu punya keinginan Pak, ini mungkin agak salah karena saya terlalu punya keinginan. Saya tuh ingin betul bahwa semua orang dengan perbedaan pendapat yang ada itu kita bisa cair Pak, sangat bisa cair. Ini pengalaman saya Pak, dan saya mencoba membuktikan itu. Saya diundang Pak, satu institusi, itu direkturnya itu orang Hindu. Namanya dokter siapa namanya, Fulan lah ya, beliau seorang Hindu.
Dia cerita, Pak Ustadz, saya itu sudah 5 tahun puasa Ramadan. Saya kaget, orang Hindu puasa Ramadan. Waduh, ini tinggal istiqomah sama Islamnya nih. Waduh. Akhirnya saya doakan, Pak, mudah-mudahan istiqomah. Kenapa? Karena dia sudah rajin puasa. Sampai 5 tahun itu, Pak, dia puasa nggak cuma dia doang, anaknya diajak puasa, istrinya diajak puasa. Serulah. Saya ngobrol, Pak, ngobrol secair itu, Pak. Saya ngobrol. Kemudian ada orang komentar, Ustadz, memang harus ngobrolnya secair itu. Saya bilang, dia manusia. Selama dia masih manusia, berlaku hadis Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Khalas, Pak, itu dalam hadis arba'in. Selesai di situ bagi saya. Apalagi dia masih muslim. Cuman gara-gara dia jenggotan kita tidak, kemudian kok jadi musuhan. Gara-gara dia masih dengar musik kita sudah enggak, kemudian kita jadi musuhan. Padahal dia masih muslim. Khalas, Pak. Orang kafir saja kita boleh pergaul dengan pergaulan yang baik, apalagi dia seorang muslim. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Begitulah, Pak. Jadi intinya marilah kita bergaul kembali. Makanya saya sangat respect dengan program dari Badan Koordinator Masjid, bahwa memang ini suling hadir, Pak, untuk menyatukan. Dan poinnya bukan di kajian ini, Pak. Poinnya itu endingnya, Pak, atau inti poin dari acara adalah ketika kita selesai, kita akan lihat kita ngumpulnya sama siapa aja. Kita akan ngumpul dengan siapa saja, Pak. Itu menentukan kualitas kita, Pak. Ngumpullah dengan lintas orang, lintas masjid, lintas kelompok, lintas guru. Ngumpul, Pak, silakan itu. Ngobrol, santai. Ternyata kita akan menemukan memang sih beda guru, tapi orangnya baik, tapi orangnya ramah, tapi orangnya penolong. Kita ambil sisi-sisi itunya, Pak. Terakhir, Pak, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 137, Al-Baqarah atau An-Nisa, ya, ada kalimat ini, wala tangsaul fadla bainakum. Janganlah saling melupakan keutamaan di antara kalian. Ini kaidah, Pak. La tansaul fadla. Tansaul fadla itu di surah Al-Baqarah, Pak, 237. Wala tansaul fadla bainakum. Tidak boleh saling melupakan keutamaan di antara kalian. Ayat ini, Pak, sebetulnya konteksnya adalah membahas seorang suami menikahi istrinya, kemudian istrinya ini sebelum adanya jima dicerai, Pak. Ya, ayat ini sedang bicara ada seorang laki-laki menikahi perempuan sebelum jima dicerai. Maka perintah Al-Quran, berikan setengah dari mas kawin. Di endingnya, Pak, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah suka melupakan keutamaan orang. Poinnya, Pak, siapapun orangnya, ormasnya apapun, guru ngajinya siapapun, radionya apapun, Pak, mau Roja, mau Rasil, mau apapun itu, stasiun channel TV-nya mau apapun itu, jangan pernah melupakan kebaikan mereka. Serius, Pak. Ustadz Adi Hidayat mungkin ada kelirunya, namanya juga manusia, Pak. Bapak kalau pengen gak ada salahnya jadi malaikat tuh Ustadz Adi. Tapi jangan lupakan keutamaan beliau, Pak. Ustadz yang lain juga sama, ada Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza Basalama, mungkin ada kekurangan dan kesalahan, namanya juga orang, Pak. Mereka bukan malaikat yang suci, tapi mereka juga punya keutamaan. Coba kita lihat keutamaan masing-masing dari mereka, bukan kekurangannya. Dan saya pastikan, Pak, kalau yang kita ingat adalah kebaikannya, keutamaannya, kelebihannya, saya yakin tidak ada yang namanya celak-mencela. Saya pastikan itu. Nah, sayangnya sekarang kita ingat hanya keburukannya, bukan keutamaannya. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, ada hadis dhaif begini, Pak. Ini hadis dhaif. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan benar iman seseorang sebelum dia benar dulu hatinya. Wala yastaqimu qalbun hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lempeng dulu, tidak akan benar dulu hatinya sebelum benar dulu lisannya. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, lisan yang kita punya, apapun komentar kita, baik dengan kata-kata atau dengan tulisan, itu menunjukkan kualitas hati kita. Pesan saya, Pak, daripada kita sibuk mengomentari orang, mending sibuk memperbaiki diri. Karena Nabi SAW mengharapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih punya kualitas. Terakhir, hadirin ikhwati rahimakumullah, kenapa kita harus belajar sampai mati? Karena belajar itu tidak hanya wajib bagi yang tua.
belajar tidak hanya wajib bagi yang muda. Selama dia masih punya nafas, dia wajib belajar. Kenapa? Karena ilmu itu tumbuh dan berkembang. Saya pastikan Bapak 10 tahun yang lalu pemahaman keagamaan Bapak tidak kayak gini. 10 tahun yang lalu Pak, 20 tahun yang lalu pemahaman keagamaan Bapak tidak seperti ini. Artinya sudah mengalami perubahan dan penambahan. Dan bisa jadi 10 tahun yang akan datang ilmu Bapak juga tidak seperti ini. Kita nggak tahu Pak apa yang akan terjadi berupa pengalaman. Makanya satu-satunya doa Pak, hanya satu doa dalam Al-Quran yang redaksinya zidni, hanya satu. Bapak boleh cek di surat manapun, nggak ada doa yang kalimatnya zidni kecuali satu ayat itu. Di surat Toha ayat 114 ada redaksi Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Kenapa doanya minta nambah? Karena ilmu kita masih cetek sekarang Pak. Ilmu saya, ilmu Bapak, ilmu semua orang yang ada di muka bumi ini yang mengaku muslim, ketika dia mengucapkan Rabbi zidni ilman, dia sedang mendeklarasikan dirinya bahwa ilmunya masih rendah, makanya minta nambah. Ya kalau masih rendah ilmunya biasa aja lah itu, tidak usah terlalu serius ya, namanya juga ilmu masih S1, namanya juga ilmu masih profesor gitu. Biasa aja Pak. Karena kita senantiasa minta tambahan ilmu, makanya belajarnya sampai mati. Karena kita nggak tahu Pak kapan puncak ilmu yang Allah berikan buat kita. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Dan kalau orang masih belajar padahal dia sudah meninggal, itu horor Pak. Sudah dikubur masih juga ngaji, itu horor Pak. Jadi sebelum dikubur jangan berhenti ngaji, karena kalau sudah dikubur masih ngaji, Bapak bikin masjid bubar. Saya rasa itu wallahu a'lam. Ya, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, demikian kajian yang disampaikan oleh guru kita. Materinya yang sangat menarik Pak ya, aktual, tajam, dan insya Allah terpercaya. Insya Allah terpercaya. Dua hal yang ingin saya garis bawahi dalam menyikapi perbedaan. Tentunya ketika kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kapasitas, alangkah baiknya berpegang dalam kaidah sunnah, fal yakul khairan aw liyasmut, gitu-gitu Ustaz ya. Berkata baik, jangan ikut-ikutan berkomentar Pak, karena bukan solusi, pada akhirnya malah justru menambah masalah baru. Yang kedua, pada akhirnya dalam menyikapi setiap perbedaan itu, kembalilah ke diri kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Silakan kita mau pilih yang mana. Monggo silakan. Dan selanjutnya kita tutup kajian kita pada subuh hari ini. Mohon kiranya berkenan kepada Kiai Haji Bapak Ustadz Atin selaku MUI Bojonggulur untuk bisa menutup kajian pada subuh hari ini. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa atba'ihi radhiyallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka sahabat Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adhkur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adhkur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad wa maslih ummata sayyidina Muhammad amata rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuman tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Dengan pembacaan doa tadi selesai sudah rangkaian kita, kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita menikmati hidangan, kiranya mari berkenan sama-sama kita bermusyafaah, kemudian dilanjutkan dengan kebaikan, yakni salat syuruk, Pak, masih ada waktu, dan selanjutnya nanti kita akan menikmati hidangan yang telah disediakan. Dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.